Oke, kembali lagi bersama saya Suhendri Nasution. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat HTML dengan tag dasar dan tag-tag yang sering dipakai untuk memformat teks. Oke, untuk pertama kali kita akan membuka aplikasi untuk mengcoding HTML ya. Kita buka Writer. Di tampilan ini akan memperlihatkan bahwasanya ini adalah file terakhir yang pernah kita buat. Nah, jadi kita bisa pilih plus di sini untuk membuat file baru, pekerjaan baru. Nah, kemudian di sini ada kolom 1 ya. Nah, jadi kita buat HTML. Nah, di sini fontnya masih terlalu kecil. Anda bisa besarkan font tersebut di titik 3 menu ini. Kemudian pilih setting, kemudian ada font size nya saya bikin sekitar 18 atau 20, saya cek dulu 20. Oke, saya back. Sepertinya sudah bisa, lumayan besar ya, boleh 18 boleh 20 atau diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai tag dasar wajib ya. Jadi ini adalah web tag untuk formatting yang wajib kita ketahui dan yang sering dipakai. Oke, jadi masih dasar juga ya, salah satu dasar. Nah, di sini ada H1. Saya besarin dulu ya. Nah, H1 itu untuk membuat judul. Nah, H1 itu memiliki ada 3 model, yaitu H1 sampai H3, di mana H1 lebih besar daripada H3. Kemudian P, paragraf. Nah, itu untuk membuat paragraf, dan di dalam paragraf ini memiliki subtag juga. Nanti kita akan membahas tentang P ini, paragraf ini. Oke, kelanjutannya itu adalah BR, break ya. Jadi untuk membuat pemisah untuk baris. Jadi jikalau ada baris 1, untuk turun ke bawah untuk kalimat berikutnya kita pakai BR. Kemudian ada B, I, U. B itu untuk bold, kemudian I untuk italic, kemudian U untuk underline. Kemudian ada font yang akan kita pakai nanti itu untuk memformat font ya. Jadi misalnya memberikan warna merah, tulisan berwarna merah, mengganti jenis tulisan, besar kecilnya tulisan, dan sebagainya. Kemudian ada HR ya, HR untuk membuat garis. Nah, ini adalah tag wajib ataupun tag yang sering dipakai, dasar-dasar dari sebuah HTML. Nah, kita akan membahas sedikit tentang sub tagnya, bagian dari tagnya. Sebagian dari tag memiliki subtag ini berarti memiliki anak dari tag induk. Berikut jenis-jenis subtagnya. Itu pertama, P mempunyai tag ya. Tag untuk P itu, paragraf itu adalah P line left ya. Nah, itu ada paragraf rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Oke. Kemudian ada font atau tagnya itu font. Kemudian ada subtagnya itu adalah font color. Misalnya ini ada color di sini. Nah, color itu itu adalah subtagnya. Nah, kemudian ada font style, ada font size. Nah, itu untuk ukuran dan untuk jenis font. Nah, contoh kok font style itu adalah Calibri. Nah, itu berarti membuat jenis fontnya adalah Calibri. Oke, subtag dapat digabungkan dalam satu tag. Contoh, font memiliki itu, font kan ada tutup kurungnya ya. Oke, font ini adalah tag. Nah, subtagnya itu nanti digabung. Kan ini ada color, kemudian ada style, kemudian ada size. Nah, itu digabung menjadi satu baris. Nah, seperti ini. Ini bisa juga ya untuk menghemat space kita. Oke, itu dia sekilas tentang teori untuk tag. Jadi kita kembali lagi ke tempat pengetikan script kita ya. Jadi HTML kita buat tag dasar dulu. Tag dasarnya adalah HTML, HTML, kemudian ada kepala. Oke, buat kepala dulu baru buat badan. Ini model yang saya sering gunakan ya.
Setiap orang memiliki karakter khusus dalam pembuatan tag dasar HTML. Kemudian di dalam kepala itu ada namanya title. Nah, kenapa title nggak pernah ada enternya? Ya nggak masalah juga kalau mau pakai enter. Cuman karena title itu sedikit aja yang mau diisikan dan satu baris, dia jadikan satu baris saja. Oke, jadi saya mau tambahkan di sini ada menu segitiga, kemudian pilih tools. Nah, jadi Anda bisa pilih ini juga. Nah, di sini ada bantuan untuk maju ke kanan sedikit, tab istilahnya. Jadi fungsinya supaya kita lebih nyaman dalam coding, ya, tidak terlalu repot. Nah, ini saya tambahin, tapi harusnya sih seperti ini. Ini, jadi setiap isi dimasukkan tab. Nah, jadi nanti ada body, kasih tab lagi. Oke. Untuk tugas kita hari ini adalah membuat format teks, ya, format teks untuk biar bisa tampilannya sederhana tapi enak dilihat. Oke, jadi kita mau bikin lirik lagu pembunuhan misalnya. Oke, saya enter 2 kali. Oke, seperti ini. Ini adalah salah satu logo favorit kita di masa anak-anak. Dan jadi ini akan kita format, ya. Oh ya, di sini kita bikin title. Ini belajar format. Oke, kita simpan di dokumen punya saya ya. Nanti kamu tambahkan aja punya kalian. Namanya itu adalah format teks. Kemudian saya save. Ada iklan. Beruntung kali iklannya bisa masuk di sini. Oke, kemudian saya run. Di sini ada run. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada title ya. Title nggak nampak. Ya, title itu ada di atas dari browser. Atau nanti kita akan coba membukanya dari komputer biar bisa nampak titlenya. Di sini tidak nampak titlenya. Oke, jadi kita perhatikan di sini bahwasanya file kita sudah jadi, namun apa yang kita buat tidak sama persis seperti yang kita harapkan. Contohnya, lagu pembunuhan potong bebek angsa ini harusnya ada enter di sini. Nah, di sini juga ada enter, namun di sini panjang ke kanan terus tanpa ada enter. Oke, jadi saya back sekali. Nah, untuk membuat enter ataupun formatnya lain, nah ini akan kita lakukan sesuai dengan teori yang kita buat tadi. Oke, jadi untuk membuat dia space-nya ke bawah, ini kalau kita perhatikan lagunya mana yang menjadi refnya, seorang ke kiri, seorang ke kiri, seorang ke kanan ya. Oke, jadi saya mau bikin 2 paragraf di sini. Untuk membuat 2 paragraf, saya bikin P, ya, paragraf 1 artinya. Di sini paragraf. Oke, jadi ini 1 paragraf. Ini 1 paragraf. Ya. Oke, kemudian saya enter aja biar, jadi HTML ini tidak mengenal kata enter. Dia hanya mengenal script untuk memisahnya semua. Jadi kamu enter sampai 100 kali pun ke bawah, begitu kamu jalankan dia tetap rata kiri semua tanpa ada enter. Dan spasi hanya dihitung 1 kali. Jadi begitu kamu bikin spasi misalnya gini,
spasi 1. Nah, ini dihitung 1 2 3 4 5 6 7, ini tidak dihitung lagi ya. Jadi dia hanya menghitung satu space. Oke, saya jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya ada 2 paragraf ya. Nah, paragraf pertama adalah potong bebek angsa, masak dikuali. Paragraf ketiga itu refnya, misalnya sorong ke kiri, sorong ke kanan, lalalalalalala. Oke. Nah, yang di atas ini ada akan enter sendiri karena memang udah dipisahkan antara teks biasa dengan paragraf kedua. Oke. Jadi kita mau bikin di sini. Ini ada judul ya, ini ada judul. Jadi kalau judul biasanya pakai heading atau header. Heading atau header ini ada nilainya H1 sampai H3 atau H4 ya. Oke, H4 ada, tapi kecil kali. Oke, jadi saya run. Tuh, jadi judul ya. Jadi H1 heading untuk membuat judul. Coba kita bikin hanya H3. Lebih judulnya dia bold, tebal ya, kokoh, tapi sama besar. Ini belum, masih H4, sepertinya H4 ada, saya lupa ingat ya. Maklum ya, terlalu banyak megang bahasa pemrograman, ujung-ujungnya lupa sebagian bahasa pemrograman lain. Oke, H4 ada, dan dia lebih kecil ya. Nanti saya ralat untuk teorinya bahwasanya H4 ada. Dia sebesar ini, jadi font standar. Nah, saya bikin di sini, balikkan H1 aja. Oke. Nah, kemudian saya mau ini, ada potong bebek angsa masak dikuali, seharusnya ada enter di situ, tapi di sini memanjang ke kanan terus. Nah, jadi saya mau tambahkan enter di dalam satu paragraf itu, saya tambahkan BR. Nah, saya run. Di sini ada sesuatu hal ya, mau saya kasih tahu bahwasanya ada beberapa pemrograman yang orang programmer ataupun orang yang suka coding ini taruh BR di depan. Misalnya di sini, ya nggak masalah juga ya. Jadi kalau saya lebih suka di belakang karena teorinya dapat. Misalnya potong bebek angsa, break. Nah, setelah potong bebek angsa, break. Setelah break, dia akan turun ke bawah. Nah, masak dikuali, BR. Nah, seperti itu, BR. Nah, jadi logikanya sih kalau saya dapat ya, dimana pada saat kita habis satu kata, break. Nah, kalau mau taruh depan juga gak masalah. Contoh di sini. Nah, itu saya run. Tuh, sorong ke kiri, break. Nah, di sini breaknya. Oke, jadi tergantung kita. Ya, yang penting kita tahu arti dari BR-nya. Tidak usah dipermasalahkan. Oke, siap. Run. Oke, jadi ya. Nah, sekarang kita mau bikin sedikit formatting ya. Jadi misalnya potong bebek angsa saya mau bikin tebal karena ini adalah dominan dari lagunya B. Nah, B. Nah, artinya apa? Pada saat saya bikin B, ini kita main apa ya? Misalnya saya blok, ini blok. Nah, yang saya blok ini artinya ini terkena dampak dari bold B. Di dalam B itu ada potong bebek angsa. Nah, jadi dia yang kena dampak itu adalah potong bebek angsa. Jadi sistemnya kalau dalam HTML ini kurung mengkurung ya. Jadi pada saat kita kurung di dalam satu tag, maka dia yang kena imbasnya. Contohnya juga ini kan ada P ini. Nah, P buka, P tutup. Di dalam P buka, P tutup itu kena imbas paragraf. H1 tutup. Di dalam H1 tutup kena imbasnya paragraf kena paragraf judul ya. Nah, jadi potong bebek angsa, masak dikuali, nona minta dansa, dan sambat kali. Oke, misalnya dansa saya mau kasih warna merah. Font color sama dengan -2 red. -1 -2 boleh ya. Tapi konsisten. Kalau misalnya Anda bikin dia -1 ya -1. Kalau -2 ini langsung ada dansa. Nah, setiap kata dansa akan saya kasih warna merah. Font color
sama dengan red. Oke. Nah, kemudian 4 kali saya mau bikin dia hurufnya huruf miring. Jadi untuk miring itu I sama garis bawah ya. Nah, saya mau bikin I 4 kali I, saya run. Nah, 4 kalinya huruf miring ya, tulisan miring. Nah, kemudian iklan lagi. Nah, kemudian dansa 4 kali I. Nah, saya mau bikin U underline. Jadi U. Nah, pertanyaannya saat saya bikin U di sini, nah, di manakah tutupnya? Apakah di belakang I? Di belakang I ini? Nah, di sini saya kasih langsung. Atau di sebelum I? Oke, untuk menjawabnya adalah di sebelum I. Artinya apa? Setiap dia buka harus ditutup. Tapi ingat, dia sebagai awal atau akhir. Nah, contohnya di sini ada U. U ini kan dia di setelah I. Setelah I ada U. Nah, maka untuk penutupnya juga sebelum menutup I, kamu harus menutup U dulu. Jadi, siapa yang menutup siapa yang membuka dia harus menutup terlebih dahulu, baru ditutup sama yang lain. Nah, seperti itu teorinya. Oke, dapat ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita mau bikin font size. Untuk font size saya akan terapkan ke kiri dan ke kanan. Ya, saya hapus. Oke, misalnya font size sama dengan 30 pixel. Oke, tutup kurung. Oke, saya save, saya jalankan, run. Oke, besar ya, 30 pixel. Saya back. Oke, kemudian di sini kalau saya ganti jadi 20 pixel, besarnya sedikit sama. Atau kalau mau lihat perbedaan lebih jauh itu misalnya saya bikin 2 pixel. Oke, dia lebih kecil, sekecil-kecil mungkin. Oke, jadi itu dia untuk apa ya, untuk font size. Jadi saya bikin misalnya 20 aja. Oke, kemudian di sini ada ke kanan juga pakai. Jadi ke kanan kita pakai font size sama dengan 20 juga. Oke, jadi di sini kita jalankan. Oke, ke kanan lebih besar dan ke kiri lebih besar. Nah, saya mau kasih tahu juga kalau kita lupa tutup tag. Ya, kalau saya buka tutup tag, saya run, otomatis dia bocor. Jadi kalau tidak ditutup bocor. Jadi misalnya ke kanan tadi kan saya kasih di sini font size, harusnya ditutup di sini font size, tapi tidak ditutup, maka lalalala ini kena juga. Oke, itu dia teorinya. Jadi makanya jangan lupa ditutup. Setiap tag harus ditutup. Kalau tidak ditutup, maka masuk angin. Oke, ini. Oke, kemudian kita mau bahas paragraf. Paragraf juga punya sub ya. Punya sub. Nah, misalnya align sama dengan misalnya right. Karena dia rata kiri itu udah standar ya, jadi kita mau bikin right. Oke, jangan lupa ditutup di dah kan ini bagian dari subnya P, ini subnya P. Nah, ini kan P udah ditutup, nah jadi tidak masalah, gak usah ditutup lagi. Saya run, dia itu langsung rata kanan. Nah, misalnya saya mau bikin di sini font EP align sama dengan misalnya center middle center. Ini agak-agak sedikit rancu ya. Nah, saya karena banyak pemrograman jadi sedikit bingung. Center middle right. Ini font saya kayaknya ada masalah nih. Saya lihat dulu tagnya.
font. Oh ini. Oh, ini kita hapus saja. Oke. Nah, jadi seperti itu ya dasar-dasarnya. Nah, misalnya saya mau bikin ini PH1 di sini. Saya bikin P. Oh, saya bisa pakai ini juga. Ini tag yang sangat-sangat center. Nah, jadi tag ini bisa berpengaruh juga center. Nah, jadi centernya fungsi bikin rata tengah tanpa pakai paragraf. Tuh, langsung tengah dia. Lagu pembunuhan langsung ke tengah. Ya. Nah, jadi saya mau gabungkan nih kayak yang saya udah buat tadi. Saya mau gabungkan font. Jadi font size sama dengan misalnya 10 px. Kemudian saya bikin color sama dengan red. Kok red udah, blue. Jadi warna kontras dengan warna putih itu adalah warna merah, warna biru. Ya. Ini juga saya kasih petik 1 aja, petik 1 atau petik 2, harus konsisten. Kalau petik 2 petik 2, kalau 1 petik 1. Kemudian saya mau bikin font face. Misalnya saya mau bikin Jokerman. Tutup. Nah, jadi saya pakai 3 sub tag untuk semua, untuk satu lalala ini aja saya jalankan. Nah, di sini ada warna biru. Jokerman-nya tidak jalan ya. Tunggu, saya coba sebentar. Saya cek spellingnya, seperti salah. Oke, setelah saya telusuri, rupanya di Android itu fontnya tidak sebanyak di komputer. Jadi pada saat kita pilih misalnya Jokerman, Times New Roman, kemudian Calibri, kemudian font-font yang lain yang enak dilihat, itu tidak ada di Android, sehingga fontnya ini begitu dijalankan, nah dia ngambil font standarnya. Jadi untuk membuat font itu, kalau kalian pakai komputer nanti kalian bisa pakai font face. Jadi di sini kita bisa lihat font memiliki 3 sub tagnya, itu adalah font size, font color, kemudian font face. Untuk font size itu ada jenisnya. Saya bikin gini, dia hitung itu kalau tanpa pixel dia hitungnya 1. Kalau 1 dia kecil ya, kalau kemudian dia 2 selain pixel ya. Jadi kita bisa kasih value aja 2, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, dia semakin besar. Kemudian 3 dan seterusnya. Jadi semakin lama semakin besar dia. Jadi kok bisa saya bikin 7 dan oke, semakin besar. Saya tambahkan di sini ada, biar lebih menarik, back body. Mana body di sini? Ini ada body kita bisa kasihkan body color sama dengan pink misalnya, supaya lebih smooth warna. Salah ya, saya tambahkan baggy color. Body baggy color itu background color. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya rasa ini dulu pembelajaran kita untuk tag standar. Oh ya, satu lagi, dari teori tadi ada yang namanya HR. Saya letakkan di bawah ini, HR. Nah, jadi HR ini fungsinya untuk membuat garis. Itu ada garis di sini ya. Oke, ini dia untuk pembelajaran kali ini. Kira-kira ada pertanyaan, boleh dikasih di komentar di bawah. Jikalau tidak ada, kita bertemu di lain waktu untuk materi selanjutnya. Terima kasih.